Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Alions dengan NIM F0271241015 dari Program Studi D3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bahan rujukan umum seperti abstrak, direktori, dan bibliografi untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan rujukan umum yang diampu oleh Bapak Sahidi, SPDI MIP. Nah, jadi abstrak itu merupakan bahan rujukan yang berisi ringkasan dari suatu karya ilmiah seperti artikel jurnal, laporan penelitian, skripsi, atau tulisan ilmiah lainnya. Ringkasan ini memuat gambaran singkat mengenai isi tulisan serta pembaca dapat memahami pokok pembahasan tanpa harus membaca seluruh dokumen. Dalam koleksi abstrak biasanya tercantum judul karya, nama penulis, sumber publikasi, serta ringkasan isi penelitian. Teknik penggunaan bahan rujukan ini dimulai dengan menentukan topik atau kata kunci yang ingin dicari. Setelah itu, pengguna menelusuri daftar atau indeks yang tersedia untuk menemukan ringkasan karya yang relevan dengan topik tersebut. Jika ringkasan yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan informasi, pengguna dapat melanjutkan dengan mencari sumber dokumen lengkapnya di perpustakaan. Nah, ini salah satu dokumen yang saya gunakan. Ini merupakan jurnal ya. Biasanya itu abstrak itu ada di halaman depan dari jurnal. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini contoh abstraknya. Nah, ini abstraknya menggunakan dua bahasa ya, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak juga bisa loh hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia aja. Nah, jadi direktori itu merupakan bahan rujukan yang berisi daftar nama orang, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu yang disertai dengan informasi tambahan tentang mereka. Informasi tersebut biasanya berupa alamat, nomor telepon, email, bidang kegiatan, atau jabatan seseorang dalam suatu lembaga. Direktori ini berfungsi untuk membantu pengguna memperoleh informasi mengenai keberadaan atau kontak suatu individu atau institusi. Teknik penggunaan direktori dilakukan dengan mencari nama orang atau lembaga yang diinginkan dalam daftar yang umumnya disusun secara alfabetis. Setelah nama tersebut ditemukan, pengguna dapat membaca informasi yang tercantum untuk mengetahui data yang dibutuhkan. Nah, ini salah satu contoh direktori yang saya dapat di perpustakaan provinsi. Tebal ya. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Aduh, agak takut ya bukanya. Kemudian ada bibliografi. Bibliografi adalah bahan rujukan yang berisi daftar buku atau karya tulis lain yang berkaitan dengan suatu topik tertentu. Bibliografi tidak memuat isi atau ringkasan dari buku tersebut, tetapi hanya mencantumkan data bibliografis seperti nama penulis, judul buku, tahun terbit, penerbit, dan tempat terbit. Fungsi utama bibliografi adalah membantu pengguna mengetahui sumber-sumber pustaka yang dapat digunakan dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. Teknik penggunaannya dimulai dengan menentukan topik yang ingin diteliti, kemudian menelusuri daftar bibliografi untuk menemukan judul buku atau sumber yang berkaitan dengan topik tersebut. Setelah menemukan data buku yang diperlukan, pengguna dapat mencatat informasi tersebut dan mencari koleksi bukunya di rak perpustakaan atau melalui katalog perpustakaan. Nah, bibliografi itu biasanya ada di halaman terakhir sebuah karya ilmiah. Ini saya ambil contoh bibliografi dari jurnal. Bibliografinya ada di belakang ya. Nah, ini dia. Bibliografi juga sering disebut dengan daftar pustaka. Nih, nama kerennya bibliografi.
Nah, ini ada berisi nama pengarang, tahun terbit, dan lain-lain. Nah, ini ada lagi. Ini ya. Nah, jadi abstrak, direktori, dan bibliografi ini merupakan bahan rujukan di perpustakaan yang membantu pengguna menemukan informasi dengan lebih cepat. Abstrak berisi ringkasan karya ilmiah, direktori berisi daftar orang atau lembaga beserta informasinya, sedangkan bibliografi berisi daftar sumber pustaka yang berkaitan dengan suatu topik. Dengan adanya koleksi abstrak, direktori, dan bibliografi ini, perpustakaan dapat membantu pengguna dalam menemukan informasi secara lebih efektif. Ketiga jenis bahan rujukan ini memudahkan proses penelusuran informasi karena memberikan petunjuk awal mengenai sumber-sumber yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.